Menertawakan dunia persilatan. Xiao Jianghu. Audiobook, novel silat. Cerita, Jin Yong. Jilid 33. Ling Huchong kemudian memungut pedang Fei Bin dan menusuk-nusuk mayat jagoan Songshan itu sehingga lukanya bertambah banyak dan lebar. Yilin terheran-heran dan bertanya, "Kakak Ling Hu, dia sudah mati. Kenapa kau sedemikian benci kepada Paman Fei sehingga merusak jenazahnya? Apa kau lupa kalau pedang pamanmu sangat tipis dan menimbulkan luka sempit?" jawab Ling Huchong. "Apabila orang lain menemukan mayat Fei Bin, maka akan langsung ketahuan kalau pembunuhnya adalah pamanmu. Oleh sebab itu, aku harus menyamarkan bekas luka ini dengan belasan luka palsu yang lebih lebar." "Ai, urusan di dunia persilatan sungguh rumit dan sulit dibayangkan," ujar Yilin dalam hati. Begitu melihat Ling Huchong mengumpulkan batu-batu untuk menutupi mayat Fei Bin, ia pun berkata, "Kakak Ling Hu, kau masih lemah. Istirahat saja." Tanpa banyak bicara lagi, Yilin pun mengambil alih pekerjaan mengumpulkan bebatuan di sekitar tempat itu. Ia lalu menumpuk bebatuan tersebut dengan lembut dan perlahan-lahan, seolah Fei Bin masih bernyawa dan bisa merasakan sakit. Setelah itu, Yilin menutupi jasad Liu Zhengfeng dan Ku Yang dengan bebatuan pula. Ketika tiba giliran menutupi jasad Ku Feiyan, ia pun bergumam, "Adikku, demi diriku kau rela mengorbankan nyawa. Aku berdoa semoga kau naik ke istana langit dan menikmati segala kebahagiaan di sana. Semoga di kelahiran berikutnya, kau menjadi laki-laki sehingga memiliki kekuatan lebih besar untuk menolong sesama manusia dan berbuat banyak kebaikan. Dengan demikian, kelak kau bisa memasuki alam surga dan kekal abadi di dalamnya. Semoga Sang Buddha mengampuni semua dosa-dosamu. Semoga semua makhluk berbahagia." Ling Huchong sendiri duduk termenung di atas batu. Ia terharu mengingat bagaimana Ku Feiyan telah menyelamatkan jiwanya, namun kini lebih dulu meninggal dalam usia yang masih sangat muda. Meskipun dirinya bukan penganut ajaran Buddha, namun dalam hati ikut berharap semoga doa Yilin menjadi kenyataan. Setelah merasa lumayan dalam beristirahat, Ling Huchong membuka kitab not lagu menertawakan dunia persilatan. Kitab tersebut berisi simbol-simbol yang menurutnya aneh dan tidak ia mengerti sama sekali. Memang, kemampuan baca tulis Ling Huchong agak terbatas. Karena tidak mengetahui apa-apa mengenai isi kitab tersebut, ia pun memasukkannya kembali ke balik baju sambil merenung, "Demi persahabatan, Paman Liu telah memberikan segalanya, termasuk nyawanya sendiri, meskipun temannya itu seorang anggota aliran sesat. Mereka berdua telah memperlihatkan keberanian luar biasa saat menghadapi kematian. Benar-benar laki-laki sejati. Sungguh mengagumkan. Aku mengira hari ini Paman Liu tengah mengadakan upacara cuci tangan baskom emas, mengundurkan diri dari dunia persilatan. Ai, apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana ia bisa berubah menjadi musuh perguruan Songshan? Benar-benar membingungkan." Di tengah-tengah lamunannya, tiba-tiba Ling Huchong melihat sekelebat bayangan pedang di sisi utara agak jauh dari tempatnya duduk. Di bawah remang-remang cahaya rembulan, ia mengenali gerakan pedang tersebut merupakan ilmu silat perguruannya. Seketika jantungnya berdebar saat menyimpulkan bahwa seseorang dari Huashan tengah bertarung melawan musuh. Buru-buru Ling Huchong bangkit dan berkata, "Adik, kau tunggu di sini dulu. Aku pergi sebentar." Yilin yang masih sibuk merapikan keempat makam tidak melihat kilatan pedang tersebut. Ia hanya mengangguk karena mengira Ling Huchong pamit pergi untuk buang air kecil. Ling Huchong berjalan tertatih-tatih dengan bantuan ranting kayu sebagai tongkat. Ia juga memungut pedang peninggalan Fei Bin dan menggantungkannya di pinggang. Setelah agak jauh berjalan, suara pertarungan terdengar semakin jelas. Dalam hati ia bertanya-tanya, siapa gerangan tokoh dari perguruannya yang sedang bertarung itu? Sepertinya yang sedang dihadapi adalah kaum silat papan atas dari perguruan lain. Semakin keras suara pertarungan tersebut pertanda jarak mereka juga sudah sangat dekat. Ling Huchong pun memilih bersembunyi di balik sebatang pohon besar untuk mengintai. Di bawah cahaya rembulan, ia melihat seorang pria berpakaian sarjana sedang bertarung melawan seorang pendeta agama Tao bertubuh pendek. Si sarjana yang terlihat berdiri di tanah lapang tidak lain adalah Yu Bukun, gurunya sendiri. Sementara itu, si pendeta pendek yang menjadi lawannya tidak lain adalah Yu Changhai, ketua perguruan King Cheng. Yu Changhai dengan segenap tenaga berputar mengelilingi Yu Bukun dengan melancarkan sejumlah serangan. Dalam sekali berputar ia dapat melancarkan puluhan tusukan.
Namun, kesemuanya itu dapat ditangkis oleh Hyu Bukun. Melihat sang guru bertempur melawan seorang ketua perguruan ternama, Ling Hu Chong merasa sangat terkesan. Ia juga melihat betapa indah dan anggun cara bertempur gurunya itu. Setiap kali Yu Changhai menusukkan pedangnya, Hyu Bukun selalu menangkis dengan halus. Sewaktu Yu Changhai berputar ke belakang dan melancarkan serangan, Hyu Bukun tidak ikut berputar, melainkan hanya mengayunkan pedangnya melindungi punggung dari serangan tersebut. Semakin lama serangan Yu Changhai semakin gencar, sementara Hyu Bukun terlihat hanya melakukan gerakan bertahan tanpa berusaha membalas sedikit pun. Sungguh kagum perasaan Ling Hu Chong menyaksikan kehebatan gurunya. Diam-diam ia berpikir, pantas saja dunia persilatan memberi julukan kepada guru sebagai si pedang budiman. Guru memang berperangai halus dan lembut dalam tutur kata maupun tindakan. Bahkan, dalam pertempuran sekalipun ia tetap bersikap tenang dan penuh sopan santun. Ah, guru bisa mengatur emosi bukan hanya karena sifatnya yang sabar, namun juga karena ilmu silatnya yang sangat tinggi. Hyu Bukun memang jarang bertarung melawan seseorang. Ling Hu Chong hanya pernah menyaksikan gurunya itu bertarung melawan sang istri di depan para murid. Tentu saja ini hanya sekadar berlatih, bukan pertarungan yang sebenarnya. Namun, pertarungan kali ini sudah tentu berbeda dengan yang pernah ia saksikan sebelumnya. Ling Hu Chong kemudian berganti mengamati gerakan Yu Changhai yang lincah dan cepat luar biasa. Dalam hati ia berpikir, biasanya aku suka memandang rendah ilmu pedang perguruan King Cheng. Bahkan, pada saat di rumah pelacuran kemarin aku berani mencari perkara dengan pendeta pendek itu. Tak disangka, ilmu silatnya begitu hebat dan mematikan. Meskipun dalam keadaan sehat tidak mungkin aku bisa menandinginya. Dalam 1 menit mungkin aku sudah roboh olehnya. Lain kali aku tidak boleh gegabah jika bertemu lagi dengannya. Jalan yang paling baik tentu saja menjaga jarak dan menghindari perselisihan dengan orang ini. Pertarungan antara kedua pemimpin perguruan itu berlangsung semakin seru. Yu Changhai berputar semakin cepat mengelilingi Hyu Bukun sambil melancarkan tusukan-tusukan pedang. Begitu cepatnya seakan yang terlihat hanyalah bayangan warna ungu saja. Suara pedangnya pun menderu-deru pula, serta menimbulkan debu yang cukup tebal. Melihat itu Ling Hu Chong berpikir, jika aku yang menghadapi jurus pedang itu, tentu sudah sejak tadi tubuhku berlubang-lubang. Kepandaian pendeta pendek ini sepertinya setingkat di atas Tian Bo Guang. Sejak tadi guru hanya bertahan tanpa membalas sama sekali. Semoga guru tidak lengah sedikit pun agar tidak kalah olehnya. Beberapa saat kemudian, Yu Changhai tampak melompat mundur dan kemudian berdiri tegak di atas sebongkah batu. Entah bagaimana tahu-tahu ia sudah menyarungkan pedangnya kembali. Ling Hu Chong lalu memandang ke arah Hyu Bukun dan ternyata gurunya itu juga telah menyimpan kembali pedangnya. Melihat keduanya sama-sama diam tanpa bersuara, Ling Hu Chong tidak dapat menentukan siapa di antara mereka yang menang ataupun kalah. Ia juga tidak mengetahui apakah masing-masing mengalami luka dalam atau tidak. Selang agak lama, Yu Changhai berkata sambil tersenyum getir, "Baiklah, kita berpisah dulu, kakak Yu. Sampai jumpa kembali." Usai berkata demikian ia langsung melesat pergi. "Pendeta Yu, bagaimana dengan pasangan suami istri Lin? Kau sekap di mana mereka?" sahut Hyu Bukun sambil kemudian bergegas mengejar Yu Changhai. Dalam sekejap bayangan mereka sudah hilang ditelan kegelapan malam. Mendengar itu Ling Hu Chong merasa lega dan berpikir, sepertinya guru berhasil mengalahkan Yu Changhai. Dalam keadaan sehat sekalipun, tidak mungkin aku mampu mengejar mereka. Mungkin keduanya sudah berada jauh di sana. Lebih baik aku kembali saja. Namun baru saja Ling Hu Chong hendak melangkah menuju ke tempat Yilin, tiba-tiba terdengar suara jeritan memilukan dari arah hutan sebelah kiri. Suara tersebut seperti suara seorang pria kesakitan, yang diselingi suara seorang wanita pula. Dengan langkah hati-hati dan perasaan terkejut, Ling Hu Chong pun berjalan menuju ke arah tersebut. Setelah melewati beberapa pepohonan, samar-samar ia melihat sebuah kuil tua berwarna kuning berdiri di tepi hutan. Khawatir jangan-jangan di dalam kuil sedang terjadi pertempuran antara murid-murid Huashan melawan pihak King Cheng, ia pun tidak berani langsung masuk, melainkan berdiri merapat di dekat dinding luar. Sejenak kemudian terdengar suara seorang tua berteriak kasar, "Di mana kitab pedang penakluk iblis kau simpan? Asalkan kau menunjukkan di mana kitab itu berada, maka kau akan kubantu membalas dendam. Urusan menumpas perguruan King Cheng hanyalah masalah kecil bagiku." Samar-samar Ling Hu Chong teringat kalau itu adalah suara Muga Ofeng,
alias si bungkuk dari utara, yang beberapa hari lalu dijumpainya di rumah pelacuran Wisma Kumala. Padahal, gurunya sedang mencari pasangan suami istri Lin Zenan, tak tahunya mereka sudah jatuh ke tangan orang bungkuk itu. Kemudian terdengar suara seorang pria merintih kesakitan dan menjawab dengan suara lemah, "Aku tidak tahu apa-apa mengenai kitab pedang penakluk iblis. Ilmu itu diturunkan secara lisan, turun-temurun dalam keluarga kami. Aku belum pernah melihat ada kitab seperti itu dalam keluarga kami." Mendengar itu Ling Huchong berpikir, itu pasti suara Lin Zenan, ketua biro ekspedisi Fui. Sejenak kemudian kembali terdengar suara Lin Zenan menyambung, "Terhadap kesediaan Tuan Pendekar membalaskan sakit hati kami, sudah tentu kami sangat berterima kasih. Yu Changhai dari perguruan Qin Cheng sudah melakukan banyak kejahatan. Kelak dia pasti mati secara mengerikan. Meskipun tidak mati di tangan Tuan, tetap saja dia akan mati di tangan pendekar lainnya." "Oh, jadi kau tetap tidak mau mengatakan di mana kitab pedang penakluk iblis berada?" sahut Mu Gaofeng menegas. "Apa kau tidak pernah mendengar nama besar si bungkuk dari utara?" "Hah?" Lin Zenan menjawab, "Tentu saja saya tahu. Semua orang pernah mendengar nama besar Tuan Pendekar MU." Bagus sekali, ujar Mu Gaofeng sambil tertawa. "Aku memang terkenal, tapi bukan karena kebaikanku. Yang sering didengar orang pasti caraku turun tangan yang ganas dan kejam. Kau sendiri pasti pernah mendengar kalau selama ini aku tidak kenal belas kasihan, bukan?" Dengan angkuh Lin Zenan menjawab, "Aku tahu pendekar MU terkenal kejam dan suka menyiksa. Meskipun seandainya di dalam keluarga kami benar-benar terdapat kitab pedang penakluk iblis, tetap saja aku tidak akan memberikannya kepada siapapun. Aku tidak peduli meskipun dipaksa dengan cara disiksa ataupun dibujuk rayu. Sesudah jatuh ke tangan perguruan Qin Cheng, setiap hari kami kenyang oleh siksaan. Meskipun ilmu silatku rendah, namun di dalam tubuhku masih tersisa seonggok tulang yang keras." Bagus sekali, ujar Mu Gaofeng sambil manggut-manggut. "Kau bilang tulangmu keras, tahan dianiaya, kuat disiksa. Setiap hari si pendek hidung kerbau itu menyiksamu, tapi kau belum juga menyerah. Hal itu membuktikan kalau di dalam keluarga Lin memang benar-benar terdapat kitab pedang penakluk iblis. Kau berusaha mati-matian melindunginya, membuktikan kalau kitab tersebut memang benar-benar ada. Untuk apa kau tetap bersikeras? Serahkan saja kitab itu kepadaku." Ilmu silatmu yang rendah menunjukkan kalau ilmu pedang dalam kitab itu tidak istimewa. Kalau ilmu pedang penakluk iblis benar-benar luar biasa, mengapa melawan murid Qin Cheng saja kau tidak becus? "Memang betul," jawab Lin Zenan. "Justru itu aku heran mengapa pendekarmu berusaha merebut kitab itu. Andaikan kitab itu benar-benar ada, mengapa isinya sedemikian tidak bermanfaat, sehingga untuk melawan murid Qin Cheng saja tidak berguna. Sungguh aneh, kenapa pendekarmu begitu menginginkannya?" Mu Gaofeng menjawab, "Aku hanya heran, mengapa si pendeta pendek itu mati-matian menginginkannya. Sampai-sampai, dia mengerahkan semua begundal Qin Cheng untuk mendapatkannya. Hal itu membuatku yakin di dalam kitab tersebut pasti tersembunyi rahasia besar. Hanya saja, kau ini terlalu bodoh dan juga kurang berbakat. Pantas saja ilmu pedang penakluk iblis yang kau kuasai sedemikian rendahnya. Kalau demikian, apa tidak sayang leluhurmu susah payah menciptakannya, tapi sekarang ilmu itu harus terkubur begitu saja? Setelah kau perlihatkan kitab itu kepadaku, maka aku pasti bisa memecahkan rahasianya sehingga intisari ilmu pedang penakluk iblis dapat kau kuasai. Dengan demikian, nama keluarga Lin akan kembali harum di dunia persilatan. Bukankah ini akan menguntungkan perusahaanmu juga?" "Maksud baik pendekarmu biarlah kuterima dalam hati saja," jawab Lin Zenan sambil tersenyum pahit. "Tapi sudah kukatakan kalau aku benar-benar tidak mempunyai kitab pedang penakluk iblis. Jika kau tidak percaya, kenapa tidak kau geledah saja tubuhku ini?" "Untuk apa?" sahut Mu Gaofeng. "Andai saja kitab itu ada di tubuhmu tentu sejak kemarin sudah ditemukan oleh begundal-begundal dari Qin Cheng itu." "Ketua Lin, kau ini pura-pura bodoh atau bagaimana?" "Ya, aku memang bodoh," ujar Lin Zenan. "Sudah sejak lama aku menyadari kalau diriku ini memang bodoh. Aku tidak membutuhkan penilaian dari pendekar MU." Mu Gaofeng menggelengkan kepalanya dan berkata, Ternyata kau belum tahu juga. Mungkin Nyonya Lin lebih memahami maksud perkataanku. Maklum saja, cinta kasih seorang ibu biasanya melebihi cinta kasih seorang ayah.
Apa katamu? Seru Nyonya Lin. Apa yang terjadi dengan Pingsiku? Ada hubungan apa dia dengan urusan ini? Di mana? Di mana dia sekarang? Anakmu itu pintar dan cerdik. Begitu melihatnya aku langsung merasa suka, kata Muga Ofeng. Dia sangat cerdas dan berbakat. Dia bisa melihat kalau aku ini memiliki kepandaian yang cukup tinggi. Maka, anakmu itu lantas memohon untuk menjadi muridku. Lin Shenan sudah hafal sifat putra tunggalnya yang pantang menundukkan kepala di hadapan orang lain yang berhati busuk. Maka, ia pun pura-pura menjawab, "Oh, rupanya putra kami sudah mengangkat pendekarmu sebagai guru." Tentu hal ini menjadi keberuntungan besar baginya. Sayang sekali, kami berdua sudah disiksa sedemikian hebatnya. Luka kami sudah terlalu parah. Kami hanya tinggal menunggu ajal. Jika pendekarmu tidak keberatan, sudilah kiranya membawa Pingsi kemari. Biar kami bisa melihat wajah putra kami untuk yang terakhir kalinya. Muga Ofeng menjawab, itu hanya masalah kecil. Permintaan kalian sangat mudah untuk aku kabulkan. Kalau begitu, di mana anak kami berada? Tanya Nyonya Lin. Kami mohon dengan sangat, pendekarmu sudi memanggil Pingsi kemari. Budi baik Tuan Pendekar tidak akan kami lupakan. Baik, aku akan segera memanggilnya ke sini, sahut Muga Ofeng. Tapi selamanya si margamu tidak sudi disuruh orang dengan cuma-cuma. Untuk memanggil putramu kemari itu urusan mudah. Asalkan lebih dulu kalian memberitahukan di mana kitab pedang penakluk iblis disimpan. Sebagai seorang pengusaha terkenal, Lin Shenan sudah hafal dengan tipu muslihat yang dilancarkan Muga Ofeng. Ia pun menghela napas dan berkata, rupanya pendekarmu tidak mempercayai ucapanku tadi. Sudah kubilang kalau kami benar-benar tidak mempunyai kitab tersebut. Andai saja kami memilikinya tentu sudah kami titipkan kepada pendekarmu untuk disampaikan kepada Pingsi, mengingat umur kami tinggal sekejap. Kami mohon pendekarmu sudi membawa Pingsi kemari agar kami bisa bertemu muka dengannya untuk yang terakhir kali. Ternyata benar ucapanku tadi, kau ini memang benar-benar bodoh, bentak Muga Ofeng. Urat jantungmu sudah pecah. Meskipun aku tidak menyentuhmu, tetap saja kau akan mati dengan sendirinya. Andai saja 1 jam yang lalu kau berterus terang kepadaku, mungkin aku sudah membantu mengobati luka-lukamu. Kau bersikeras tidak mau membuka mulut meskipun disiksa sampai mati, tentu saja karena kau tidak ingin ilmu silat leluhurmu itu jatuh ke tangan orang lain. Akan tetapi kau lupa, setelah dirimu mati, maka anggota keluarga Lin yang tersisa hanya tinggal anakmu seorang. Jadi, kalau dia mati pula, siapa lagi yang akan mempelajari ilmu pedang leluhurmu? Kitab pedang penakluk iblis tidak akan ada gunanya lagi. Nyonya Lin tersentak dan berseru khawatir, ada apa dengan putraku? Apa dia mendapat celaka? Saat ini keadaannya masih baik-baik saja, jawab Muga Ofeng. Tentu saja dia akan tetap sehat dan selamat apabila kalian sudi mengatakan di mana kitab pedang penakluk iblis itu disimpan. Sesudah kuterima, tentu aku akan segera memberikannya kepada putramu. Jika dia kurang paham isinya, maka aku yang akan memberinya petunjuk. Dengan demikian putramu itu bisa melestarikan ilmu silat warisan leluhur keluarga Lin, tidak seperti dirimu yang bodoh dan tidak becus ini. Bukankah ini pilihan yang baik daripada aku memukulnya sampai hancur lebur? Begitu si bungkuk mengucapkan kata, memukulnya, seketika Ling Huchong mendengar suara benda keras hancur berkeping-keping. Rupanya Muga Ofeng telah memukul hancur patung dewa di dalam kuil tersebut untuk mempertegas ucapannya. Melihat itu Nyonya Lin semakin khawatir. Ia berkata, kenapa kau ingin membunuh putra kami? Muga Ofeng bergelak tawa dan menjawab, Lin Pingsi adalah muridku. Hidup matinya terserah kepadaku. Bila aku ingin membinasakannya, sekali hantam saja dia akan hancur seperti patung itu. Usai berkata ia kembali menakut-nakuti dengan memukul hancur benda-benda lainnya di dalam kuil. Lin Shenan menyahut, istriku, kau jangan bertanya lagi. Putra kita tidak ada padanya. Kalau dia benar-benar menawan Pingsi, kenapa dia tidak langsung menyeretnya kemari? Bukankah dengan cara begitu kita bisa lebih mudah dipaksa menyerah? Muga Ofeng tertawa semakin keras meskipun kebohongannya telah diketahui. Ia kembali berkata, kau ini memang benar-benar bodoh. Sangat bodoh. Anggap saja dugaanmu itu benar. Lantas, apakah aku tidak bisa membunuhnya? Kau salah besar, Ketua Lin. Kawan-kawanku tersebar di dunia persilatan.
Menemukan dan membunuh Lin Pingxi hanya masalah sederhana. Nyonya Lin yang masih ketakutan berkata lirih kepada sang suami, aku takut dia mencelakai Ping Er. Mu Gaofeng menukas, benar sekali. Sekali kau mengatakan di mana kitab itu berada, maka Lin Pingxi akan tetap selamat. Sekalipun ajal kalian tiba, dia akan tetap meneruskan nama besar keluarga Lin kalian. Lin Zenan tetap bersikap tenang, bahkan tertawa terbahak-bahak. Istriku, apabila kita menuruti perintahnya, yaitu menyerahkan kitab pedang penakluk iblis kepadanya, maka yang pertama dia lakukan adalah membunuh Ping Er, ujarnya kemudian. Selama kita tidak memberitahukan kepadanya, maka Ping Er akan baik-baik saja. Aku jamin si bungkuk ini tidak akan berani macam-macam terhadap anak kita. Kau jangan terkecoh oleh tipuan rendah seperti ini. Nyonya Lin pun sadar akan sandiwara Mu Gaofeng. Ia lantas berseru, bungkuk tua, kau tidak perlu mengancam anak kami. Bunuh saja kami sekarang juga. Ling Huchong yang menguping di luar hanya bisa membayangkan wajah Mu Gaofeng pasti sangat merah menahan murka. Dalam waktu singkat si bungkuk itu pasti menyiksa suami istri Lin Zenan sampai mati. Maka ia pun berteriak, pendekar MU, aku adalah Ling Huchong, murid perguruan Huashan. Guru kami mengundangmu untuk keluar sebentar. Ada urusan penting yang ingin beliau tanyakan kepadamu. Saat itu Mu Gaofeng sudah mengepalkan tangan siap memukul wajah Lin Zenan. Ia sangat terkejut mendengar seruan Ling Huchong tersebut. Dalam urusan ini sebenarnya ia tidak ingin mengalah kepada siapapun. Tapi, peristiwa di Wisma Kumala kemarin membuat Mu Gaofeng bertambah segan dan takut kepada Yu Bukun. Dari seruan Ling Huchong tadi, ia mengira Yu Bukun sudah lama menunggu di luar untuk membuat perhitungan dengannya. Sebagai seorang pemimpin perguruan golongan putih, sudah tentu Yu Bukun akan menindak tegas perbuatan sewenang-wenang yang ia lakukan terhadap pasangan suami istri Lin tersebut. Maka, tanpa pikir panjang Mu Gaofeng pun berteriak, maaf, aku sedang sibuk. Tolong sampaikan kepada gurumu bahwa aku tidak bisa memenuhi undangannya. Kelak jika saudara Yu pergi ke utara, aku persilakan mampir di rumahku yang sederhana. Selamat tinggal. Usai berkata demikian Mu Gaofeng langsung melompat menjebol atap kuil dan kemudian melesat ke arah hutan. Khawatir Yu Bukun mengejar dan menanyainya, ia pun berlari sekencang-kencangnya dan menghilang dalam waktu sekejap. Mendengar Mu Gaofeng telah menjauh, Ling Huchong sangat gembira. Diam-diam ia berpikir, rupanya si bungkuk itu benar-benar takut kepada guru. Padahal, kalau tadi dia benar-benar keluar memenuhi panggilanku, bisa-bisa aku sekarang sudah mati di tangannya. Perlahan-lahan Ling Huchong masuk ke dalam kuil tua tersebut. Samar-samar dalam kegelapan ia melihat dua orang duduk di lantai dengan tubuh diikat saling membelakangi pada sebatang tiang. Keduanya terlihat begitu lemah, pertanda sudah berkali-kali mendapatkan siksaan fisik dan mental. Melihat pasangan tersebut, Ling Huchong membungkuk dan menyapa, saya Ling Huchong dari perguruan Huashan memberi hormat kepada paman dan bibi Lin. Saat ini putra kalian, yaitu Pingxi, telah menjadi adik seperguruan kami. Jangan terlalu sungkan, anak muda, sahut Lin Zenan gembira. Keadaan kami sudah payah, sehingga tidak bisa membalas hormatmu. Tapi, apakah benar yang baru saja kau katakan tadi? Apa benar Pingxi telah menjadi murid pendekar Yu dari perguruan Huashan? Saat mengucapkan kata-kata yang terakhir ini, suaranya terdengar agak gemetar. Sebagai seorang pengusaha terkenal, tentu saja Lin Zenan yang berwawasan luas mengetahui bahwa Yu Bukun ketua perguruan Huashan memiliki nama besar di atas Yu Changhai. Setiap tahun ia berusaha menjalin hubungan dengan perguruan Qingcheng, namun sama sekali belum pernah mengirimkan hadiah kepada perguruan Huashan. Rupanya Lin Zenan merasa Biro Ekspedisi Fuei belum sederajat untuk bisa berteman dengan perguruan Huashan ataupun anggota Serikat Pedang Lima Gunung lainnya. Maka, begitu mendengar putranya diterima sebagai murid Huashan, tentu saja Lin Zenan merasa sangat bahagia. Apalagi ia menyaksikan sendiri bagaimana seorang Mu Gaofeng yang kejam dan bengis bisa lari terbirit-birit hanya karena mendengar nama Yu Bukun diucapkan. Menanggapi pertanyaan Lin Zenan tadi, Ling Huchong berkata sambil membuka ikatan kedua suami istri itu, benar sekali. Kemarin adik Pingxi telah diterima sebagai murid perguruan kami. Tadinya si bungkuk Mu Gaofeng berusaha memaksa adik Pingxi supaya bersedia menjadi muridnya. Tapi adik Pingxi sungguh pemberani dan bersikeras menolaknya. Kebetulan waktu itu guru datang dan berhasil mengusir Mu Gaofeng.
Adik Pingzi kemudian memohon supaya diterima sebagai murid guru. Melihat keberanian dan kesungguhan hati putra paman dan bibi, guru kami pun menerima permohonannya. Beberapa saat yang lalu, guru juga telah mengalahkan Yu Changhai dalam sebuah pertarungan pedang. Kali ini guru sedang mengejar pendeta pendek itu yang melarikan diri entah kemana. Sayang sekali, guru tidak tahu kalau paman dan bibi Lin ada di sini. Bersambung ke jilid 34. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.